Nama saya Petrus Canisius Brijapratama. Agama saya Katolik. Lalu saya lahir tahun berapa? Tahun 44. Kurangi 10 lagi. Ya itu, saya selesai SMA, itu lalu terus gini-gini dulu ya lalu terus ke Sanata Dharma, selesai Sanata Dharma kerja di Jakarta ya, lalu ya saya kira udah settle di sana ya, lalu ada tawaran beasiswa itu ya, lalu baru di sini. Jadi saya 34, kelahiran 63 ke sini itu saya udah tempat lahir di Muntilan saya. Lalu ya karena ayah saya itu guru dulu di Borobudur ya, lalu terus ibu saya itu di sekolah di Mendut itu, kalau di STJ-nya zaman dulu itu ya. Saya di sini sekarang udah ya setelah selesai kuliah saya coba-coba masuk ke UNIDO. Waktu itu mudah sekali ya, di sana malah ya, ditanya saya, kamu mau posisi apa? Saya bilang, karena sudah punya doktorat, ya mau posisi apa? Saya nggak tahu ya, mau P ini atau mau G ini. Saya bilang, ya udah saya pokoknya terserah aja ya. Lalu udah setelah sampai selesai pensiun saya ya domisili di sini karena bantu ibu ya, ngepel stop soker ya. Kalau cuci dia cuci ya. Jadi motivasi saya ya cuma menggalang mahasiswa itu tidak sendiri-sendiri, ada yang cuma tinggal di sana ngunder aja, lalu terus ya kumpulkan, lalu terus mengadakan gerakan bersama, bukan gerakan begini, tapi ya main angklung kayak atau belajar tari-tarian dengan yang mahasiswi ya, terus nanti disuguhkan ke tempat lain, bukan di sini, tapi kami waktu itu sudah di beberapa tempat di desa-desa dipersembahkan di sana ya. Jadi dan itu nggak dibayar, nggak diapa, cuma kita dikasih penginapan, makan, dan mempersembahkan kebudayaan tarian-tarian kita atau nyanyian-nyanyian kita pakai gitar ya, cuma nyanyi-nyanyi yang kita bisa atau yang diajarin dari orang Medan atau orang Flores ya. Oh, awalnya benar ya. Itu cuma berapa Maya? Henrikus Kosmas, lalu Pak itu siapa sih yang rektor Atmajaya, sudah meninggal sekarang ya udah. Itu lalu saya, lalu terus ya ada teman-teman lainnya, itu cuma 12 itu. Dan kebanyakan yang tinggal di dekat Prater sana itu yang menyendiri, jadi agak sukar dia, tapi toh lama-lama juga ya karena kami mengatakan ya kita kan kumpul di KBRI, jadi kan nggak kumpul di warung atau di Prater ya itu kan enggak. Lalu akhirnya atau dijadikan satu dan mengadakan kegiatan kebudayaan. Dan kalau saya ya juga seperti tadi sudah saya singgung, saya membantu teman-teman yang dari timur untuk ke barat. Enggak semua dokter cuma ya dokter cuma. Dan kebanyakan mereka itu dokter kesehatan, dan ada beberapa yang di teknik ya, elektronik biasanya ya mereka ya. Dan mereka sampai doktorat semua ya. Ya, yang di teknik TU ya.
Lalu yang di kedokteran Uniwin. Ya, waktu zaman saya teknik itu mah Hochschule der Technik. Lalu kalau yang di Hochschule der Wirtschaft, yang ya ekonomi ya, EU ya. Lalu yang buku ya itu ya juga Hochschule der Perkebunan. Ya, tapi sekarang universitas kan sebetulnya. Ya, sekarang universitas semua. Ya, ke seni budaya. Ya, itu sebetulnya itu cara untuk mengumpulkan. Yang penting itu yang fokus mengumpulkan orang itu ya. Jangan sampai ya nasionalnya kurang atau malah hilang ya. Tapi saya kira nggak ada ya. Kalau tanggal dan bulannya saya lupa sudah, tapi ya kira-kira 63 akhir ya. Karena saya 63 Agustus, 1 Agustus baru datang, 63 akhir. Dan waktu itu langsung saya atau kami langsung hubungan dengan PPI Eropa. Lalu lama-lama malah saya dicantol jadi ketua 2 di PPI Eropa. Sama gila ini. Saya bilang ini nanti kapan sekolahnya selesai ini? ya mereka kebanyakan teman-teman yang di Jerman, di Prancis apa kan sudah kenal sebelumnya atau ya kenal di situ juga antara lain Daud Yusuf almarhum. Pendekatan orang per orang ya. Jadi yang sudah datang lebih awal ya, yang datang 62 saya dekati ini gimana, kenapa kok enggak adunya. Ya. Lalu oke, agak alot. Terus lainnya lagi. Ini kok ya masih kita akan belajar dan lainnya lagi. Ya. Wah, kita cari uang aja sukar ya. Jadi satu-satu tuh Pak didatengin. Iya. Ya cuma 12 orang. Tapi sebelumnya saya sudah minta nasihat juga dari orang yang sudah senior ya, gimana kalau mengatakan. Ya ada yang bilang harus notaris, ada gini, ada gitu. Tapi enggak, yang biasa aja sekarang orang Indonesia. Ya tahu sendiri mereka itu kepentingannya atau fokusnya lain-lain. Itu yang bisa harus satu demi satu didekati, dan ya itu yang waktu itu saya kerjakan ya satu demi satu. Akhirnya toh lama-lama juga dengan pendekatan main band bersama. Ya bukan band yang besar gitu ya, cuma gitar 2, lalu ketipung 1, yang nyanyi 2 orang atau 3 orang ya. Nah itu lama-lama bisa ini ya, karena bisa jadi satu ya, dari situ lalu terus sekarang mendekati KBRI ini sudah terbentuk kayak gini, gimana? Oh bagus. Dan KBRI juga ya mendukung dan juga memakai PPI ini ya. Jadi kalau umpamanya ada apa-apa, ada tamu umpamanya ya, ada tamu dari Indonesia, ada yang bisa nyopiri. Kalau tamu-tamu besar ya itu nyewa mobil dengan sopirnya. Tapi kalau cuma itu ya bisa menemani karena ke sana. Ya karena kita kan sudah lebih kenal mengenai Wina. Ya diajak ke sana kemari gitu. Jadi itu dipergunakan oleh KBRI untuk kerjasama dengan PPI. Ya. Dan lalu timbal baliknya saya kalau minta ini ya dikasih dong. Kalau mau pinjam mobil atau mau masak-masak di situ atau ini angklung mau akhirnya saya sampai ada waktu itu Ibu Artati Sudirjo itu duta besar wanita yang baik sekali. Saya punya ide, Bu, itu angklung yang butut itu dibelikan yang baru. Apalagi Mas, gila. Oh, saya langsung. Apalagi Mas, ya angklung kolintang. Cuma kolintang. Lah, ini minta ini. Lalu saya bilang gamelan. Ya, gamelan kalau boleh
gamelan selendro dan pelok. Ya, lalu terus setelah itu ibunya malah mengatakan Bali enggak. Ya maaf saya tidak tahu mengatakan, tapi kalau mau didatangkan ya oke-oke aja. Akhirnya betul. Ya, itu setelah kira-kira 4 bulan atau 5 bulan itu datang 3 kontainer isi itu semua. Ini berkat hubungan PPI atau mahasiswa dengan KBRI. Jadi kalau ada apa-apa kita harus tanggap ya. Lalu hubungan dengan PPI Eropa sudah baik ya, karena sebut tadi orang berdelapan ini dari negara-negara Swiss, Prancis, Italia, Jerman, ya udah hampir semua. Spanyol itu sedikit sekali kan ya, orang Indonesia yang belajar di Spanyol itu. Karena hubungan saya dengan PPI Eropa Barat ya baik sekali. Setelah kongres di Bukares, kongres di Jerman, langsung jadi ketua dulu. Berarti waktu itu menjabat 2 ya Pak ya? PPI, ya. Ketua PPI Austria dan Ketua PPI Eropa. Ya, tapi ketua PPI Austria terus saya, setelah saya pulang saya diangkat jadi ini, saya nggak bisa. Pertama, ya saya tugasnya kan belajar. Lalu akhirnya saya kasihkan sama orang lain. Ya. Oh enggak. Ya setelah saya sudah berkeluarga, ya sudah saya lepaskan. Tahun berapa itu? Tahun 72. Bukan kok lalu sudah jenuh, bukan ya. Tahu diri deh ya. Kan banyak mahasiswa yang lainnya dan juga sini udah berkeluarga masih. Sudah banyak ya Pak ya? 72 itu PPI Oh ya, sudah sudah cukup banyak ya. Dan mahasiswa yang ke sini udah ya belum ratusan ya, tapi ya artinya puluhan sudah ya. Jadi bukan hanya 12 tapi 30-an. Ya, waktu itu selain PPI yang dari mahasiswa, Pak Presiden Soekarno kecuali mengirim mahasiswa ke timur, mengirim 20 juru rawat. Dari seluruh Indonesia diambil satu-satu ya. Yang penting yaitu fokus kesatuan, persatuannya itu ya. Apalagi kalau sekarang banyak belajar di lain-lain universitas ya. Dulu yang mayoritas itu kedokteran. Yang filsafat cuma saya satu. Yang ada politik sih. Fual Yong Ho itu juga jadi dokter ya. Ya karena sampai sekarang belum ada ya. Meskipun teman-teman yang dulu belajar di sini yang sudah pulang, hubungan masih ada ya. Ya kalau saya punya alamat atau teleponnya itu sering masih tapi yang secara formal mau membentuk alumni begitu belum ada. Ya bisa dicoba dan juga pasti sekarang kalau mencoba mulai dari sekarang yang angkatan ini. Tapi saya udah 58 tahun yang lalu ya. Jadi lebih baik sekarang mulai dan dibicarakan karena itu bagus sekali. Tapi baik kalau ada hubungan di Indonesia nanti kalau pada pulang atau tidak pulang. Tapi ini kalau ya ada sesuatu, ada ide apa gitu bisa disalurkan. Ini apalagi kalau orang itu di pemerintahan. Atau kalau tidak pun yang ke bisnis, ini loh caranya kayak gini. Itu orang Indonesia juga harus mengenalkan diri di sini dan ini loh orang Indonesia kayak gitu. Pernah kok ada yang kita di salah satu kota kecil gitu. Saya kira orang Indonesia itu sering makan orang. Lalu ada orang Flores yang dengar, ya kalau mau saya mau makan kalian. Tapi sudah lain ya. Ya gitu ya, cuma bercanda aja. Jadi kayak gitu itu harus ditepis dan ya supaya mengatakan orang Indonesia itu ternyata berbudaya ya. Boleh saya undang ke Salzburg ya. Famili masih muda, anaknya kecil-kecil masih. Dan di situ dia menanyakan mengenai Indonesia itu kayak betul-betul orang blow on benar ya. Di Indonesia itu selalu dia bilang Bali.
Lalu Jakarta, Jakarta, ya Jakarta sudah Hofstad ya. Lalu waktu itu ya masih tahun 7 bulan gitu ya, Jakarta itu udah ibu kota yang berpenduduk 89 juta. Wah, dia kaget. Austria cuma 7 juta waktu itu ya. Di sana ada orang punya mobil, enggak saya jawab.